Audio Jungle. Dipuji bonek di debut perdananya, gelandang Persebaya Andre Octaviansyah minta jangan berlebihan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelandang muda Persebaya Andre Octaviansyah mendapat pujian bonek atas penampilan apiknya saat Persebaya menang 0-1 dari PSS Sleman di Stadion Maguharjo pada Sabtu 27 Agustus 2022. Andre menjalankan tugas dengan baik, juga langsung nyetel dengan tim meski itu merupakan laga debut Andre bersama Persebaya di Liga 1 2022. Tampil selama 90 menit, gelandang berusia 17 tahun itu mampu meredam agresivitas gelandang asing PSS Sleman, Zé Volante. Sangat bersyukur karena saya juga pertama kali dan bonek Bonita cukup senang dengan permainan saya yang kemarin, ungkap Andre. Untuk pujian dan apresiasi saya ucapkan terima kasih, tapi saya harap jangan terlalu berlebihan karena pertandingan masih banyak, tambahnya. Di luar penampilan apiknya, pemain kelahiran Depok itu tidak menyangkal bahwa sempat ada nervous, apalagi ia langsung debut laga penting. Awal masuk lapangan memang sedikit nervous, cuma dari diri sendiri agak dibiasain aja supaya nggak nervous, ucapnya. Sebagai bekal, Andre katakan ia sempat meminta saran dan masukan pada pemain lebih senior yang bermain di posisinya, M. Hidayat. Sempat nanya-nanya sama Bang Dayat di posisinya itu gimana. Dia ngasih tahu yang penting jangan terlalu maju, harus tetap di posisi, apalagi itu pertandingan penting, ucapnya. Enggan berpuas diri, Andre menyebut akan terus belajar dan kerja keras. Apalagi posisi gelandang di Persebaya persaingan cukup ketat. Harapannya semoga ditambah menit bermain lagi. Saya tahu di posisi saya banyak pemain senior, jadi tetap fokus di latihan dan kerja keras, ucapnya. Semoga kedepannya bisa bermain lebih baik lagi dari yang kemarin, pungkas Andre. Tidak hanya bonek, pelatih Persebaya Aji Santoso juga memberi pujian terhadap performa Andre di laga debutnya. Andre cukup bagus, tidak terlalu banyak memberi ruang kepada lawan. Penampilan perdana sudah cukup bagus, sebut Aji Santoso. Audio Jungle. Jelang Persebaya versus Bali United 2 September 2022, skuad Serdadu Tridatu waspadai pemain bajul ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang laga Persebaya versus Bali United yang akan digelar pada Jumat 2 September 2022 mendatang, bajul ijo sebenarnya memiliki bekal yang cukup bagus. Hal itu karena sebelum laga Persebaya versus Bali United, bajul ijo telah memenangkan 2 laga, baik kandang maupun tandang. Meski begitu, laga Persebaya versus Bali United bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, skuad Serdadu Tridatu merupakan sang jawara bertahan Liga 1 di beberapa musim sebelumnya. Saat ini pun posisi Bali United berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 2022. Meski Persebaya Surabaya memiliki selisih 5 poin dari Bali United, ini tetap bukan pertandingan yang mudah. Sementara di sisi lawan, Bali United mengaku juga tak bisa menyepelekan Persebaya Surabaya. Mereka menilai Persebaya Surabaya kini memiliki pemain muda berbakat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Melansir situs resmi Bali United, hal itu seperti yang disampaikan oleh pelatih Stefano Cugura. Skuad Serdadu Tridatu lebih dulu bertandang ke markas Persebaya Surabaya. Skuad asuhan Coach Tako itu harus tetap mewaspadai kekuatan tim asal Jawa Timur tersebut. Sebab dalam sepak bola, apapun bisa terjadi ketika suatu pertandingan telah berlangsung. Persebaya musim ini kehilangan beberapa pemain bagus. Tapi pada kompetisi saat ini, mereka juga berhasil datangkan beberapa pemain bagus yang mesti diwaspadai. Jelas pelatih kepala Bali United, Stefano Cugura. Selain persiapan tim dari segi fisik,
teknik, dan taktik untuk mempersiapkan pertarungan di lapangan, nyatanya luar lapangan asupan gizi makanan juga sangat penting. Dua kemenangan beruntun bikin Persebaya Surabaya kini berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Tim besutan Aji Santoso itu kini sudah memperoleh 10 poin dari 7 pertandingan yang telah dilakoni. Perolehan itu hanya terpaut 5 poin dari posisi papan atas atau 5 besar klasemen sementara. Tantangan yang harus dihadapi oleh pasukan muda Persebaya adalah sang juara bertahan Bali. Serdadu Tridatu saat ini masih bertengger di posisi keempat klasemen sementara dengan 15 poin. Menang melawan Bali United tentu akan memuluskan langkah Persebaya untuk bisa makin kompetitif bersaing di papan atas klasemen. Tetapi jarak poin antara tim yang masih sedikit bisa saja membuat peringkat bajul ijo bisa anjlok ketika apabila mengalami masalah kekalahan. Jika dikalkulasi kemungkinan terbaik dan terburuknya di pekan ke-8, Persebaya bisa merangsak ke posisi 7 klasemen sementara. Kemungkinan terburuk jika kalah, Marcelino Ferdinand JS bakal bisa melorot hingga posisi ke-12 atau 13. Audio Jungle. Kunci pelatihan Aji dan catatan dominasi jelang lawan Bali United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut berita Persebaya hari ini populer tentang kunci pelatihan Aji Santoso hingga dominasi bajul ijo jelang lawan Bali United. Kemenangan Persebaya Surabaya atas PSS Sleman karena skill pemain yang mumpuni juga pelatihan Aji Santoso. Aji Santoso ingin timnya fokus pada laga yang akan dihadapi, termasuk laga mendatang melawan Bali United Jumat 2 September 2022. Melansir bolaspo.com, Aji Santoso bukan tipikal pelatih yang melihat pertandingan berdasarkan klub mana yang dinilai lebih kuat. Aji Santoso melihat semua tim sama-sama memiliki kekuatan yang tidak boleh diragukan. Sehingga siapa lawan yang dihadapi, fokus Persebaya hanya akan tertuju ke situ. Di dalam kompetisi sebenarnya saya tidak punya pertandingan di nomor 2 kan, ucap Aji Santoso. Yang pasti saya step by step, saya tidak memikirkan Bali United sebelum melawan Sleman. Tapi ketika ini sudah selesai lawan Sleman, malam ini juga akan berpikir untuk Bali United, ujarnya. Persebaya Surabaya akan kembali bertindak sebagai tuan rumah pada saat menjamu Bali United. Tim asuhan Aji Santoso itu tengah dalam kondisi positif usai memenangi 2 laga secara beruntun. Tak cuma itu, kemenangan tandang perdana tentu akan berdampak positif pada mental pemain bajul ijo yang dihuni oleh para pemain muda. Di sisi lain, tim tamu yaitu Bali United juga baru saja pesta gol ke gawang tim asal Jawa Timur Persik Kediri. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu berhasil membungkam Macan Putih dengan skor 4-0 tanpa balas pada Sabtu 26 Juli 2022. Pasukan Stefano Curuga itu juga perlahan naik ke papan atas klasemen sementara. Sang juara bertahan kali ini sudah berada di posisi ketiga klasemen dengan total 15 poin. Sementara Persebaya masih berkutat di papan tengah dengan perolehan 10 poin. Dari 2 kali pertemuan di Liga 1 musim lalu, Persebaya Surabaya punya catatan dominan atas Bali United. Pasukan Aji Santoso berhasil menang 2 kali dalam 2 pertemuan melawan Serdadu Tridatu. Di pertemuan pertama, Persebaya berhasil menang telak dengan skor 3-0 tanpa balas. Sementara pertemuan kedua juga tak jauh beda. Bajul Ijo berhasil unggul dengan skor 3-1 atas Irfan Jaya CS. Di pertemuan pertama BRI Liga 1 2022 ini, akankah Persebaya mampu mempertahankan catatan dominasinya atas Bali United? Adapun laga Persebaya versus Bali United bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat 2 Agustus 2022 mendatang.